Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Junior 009. Dan hari ini adalah hari Rabu. Seperti biasa, Rabu upload ya akan menemani hari Rabu kalian. Dan di Rabu upload kali ini gue nggak akan ngebahas tentang motor dulu ya, karena udah beberapa minggu ke belakang gue ngebahas motor mulu. Gue cukup bosen sih sebenarnya. Dan hari ini gue bakal ngebahas hal yang cukup berbeda, yaitu teknologi atau gadget sih lebih tepatnya. Jadi tanpa basa-basi, mending langsung masuk ke bumper dan kita mulai videonya. Nah, di video kali ini sepertinya kalian juga udah tahu dari thumbnailnya ya. Gue bakal ngejelasin satu produk yang udah cukup masif, cukup terkenal dari luar negeri, yang logonya itu adalah apel kegigit. Ya, tak lain tak bukan adalah Apple product. Nah, hari ini gue bakal ngejelasin ke kalian ada beberapa Apple product yang gue gunakan untuk memudahkan aktivitas gue sehari-hari. Jadi langsung aja masuk ke Apple product yang pertama. Ya, Apple produk yang pertama itu adalah ini ya, iPhone. Ya, kalian udah tahu lah ini adalah produk yang sangat masif dibeli oleh orang-orang dan sangat laku dan sangat diminati oleh khalayak ramai. Dan iPhone ini adalah iPhone ketiga gua. Sebelum-sebelumnya gue punya iPhone juga. Pertama kali gue beli iPhone itu iPhone 4S, yang kedua itu 5S, dan yang ketiga itu iPhone ini. Tak lain tak bukan adalah iPhone 7. Kalau kalian bertanya kenapa gue memilih iPhone dibanding smartphone yang lain, kalian bisa cek aja deh di video-video YouTube yang lainnya. Udah banyak kok yang ngebahas tentang kenapa sih memilih Apple product, kenapa sih milih iPhone, kenapa sih orang suka sama iPhone. Itu tinggal kalian search aja di YouTube atau di Google, nanti tinggal muncul tuh, kalian tonton atau kalian cari sendiri aja, oke? Jadi nggak perlu gue bahas di video kali ini. Langsung aja kita masuk ke gadget yang kedua dari Apple product. Nah, di produk yang kedua itu gue punya yang namanya ini. Ini adalah mesin Honda. Salah, ini bukan mesin Honda, ini adalah AirPods. Ini adalah AirPods generasi kedua ya. Jadi AirPods ini adalah salah satu pelengkap dari si iPhone gue ini ya. Seperti yang kalian tahu, mulai dari iPhone 7 itu Apple sudah menghilangkan yang namanya jack 3,5. Dan ini adalah suatu upgrade yang cukup membagongkan ya. Karena gue punya cukup banyak kabel-kabel yang menggunakan kabel jack 3,5. Dan semuanya tidak bisa gue pakai lagi kalau pakai iPhone 7 gue ini. Kalau mau pakai kabel jack 3,5 ya harus pakai dongle nih kayak gini. Dan kalau gue pakai dongle kayak gini, colokan casannya jadi ketutup. Dan kalau misalnya baterainya udah mau habis, gue harus memilih. Gue mau ngecas atau gue mau nyolokin si jack 3,5-nya ini. Dan itu cukup merepotkan. That's why gue beli si AirPods Gen 2 ini ya. Karena AirPods ini menggunakan basisnya Bluetooth. Jadi gue masih tetap bisa ngecas HP gue sembari gue pakai headset di telinga. Gue bisa sambil teleponan, gue bisa sambil video callan, gue bisa sambil dengerin musik walaupun HP gue masih di cas. Sekarang kita masuk ke Apple produk yang ketiga. Nah, Apple produk yang ketiga adalah ini. Ini adalah sebuah jam tangan pintar atau smartwatch dari Apple yang biasa disebut itu Apple Watch atau iWatch ya. Secara spesifik ini adalah iWatch First Gen atau generasi pertamanya Apple Watch, dan ini adalah device yang sangat berguna banget buat gua, terutama pada saat gua lagi riding. Lu tau lah gue anak riding banget kan, dan kalau gue lagi riding itu gue bakal sangat terganggu dengan HP yang geter-geter karena ada notif masuk. Kadang ada telepon masuk, kadang ada WhatsApp masuk, kadang ada DM Instagram masuk, dan lain-lain. Nah, semenjak gue make iWatch ini, notifikasi yang tadinya ada di HP itu semuanya pindah ke iWatch gue, alias termirroring lah dari iPhone ke iWatch. Dan kalau gue lagi di atas motor, ada notif masuk nih, misalnya ada telepon dari si A, itu gue bisa langsung lihat dari si iWatch gue, oh si ini nelfon. Dan gue bisa memutuskan gitu, kalau misalnya telepon itu penting, gue bisa berhenti untuk gue angkat, atau kalau misalnya teleponnya nggak penting ya gue nggak usah berhenti, dan gue lanjutkan perjalanan gue. Dan itu fitur yang sangat gue sukai ya dari si iWatch ini, karena memudahkan perjalanan gue nggak perlu bolak-balik untuk berhenti dan jalan lagi hanya untuk ngecek notifikasi. Sekarang kita masuk ke Apple produk yang keempat atau yang terakhir gue punya. Tak lain tak bukan adalah yang ada di sini. Dari tadi kalian udah lihat, ini adalah sebuah MacBook Pro tahun 2020 yang sudah menggunakan chip M1. Ya, ini adalah salah satu chip terbarunya Apple. Meskipun udah ada yang lebih baru lagi ya, M1 Pro sama M1 Max.
M1 ini adalah chip pertamanya Apple yang ditanamkan di laptop dan juga di device PC desktopnya dia. Dan ini adalah chip asli buatannya Apple. Jadi gue bisa bilang kalau chip ini bener-bener chip yang sangat terhubung dengan Apple device ya. Jadi istilahnya gimana ya? Kerjanya si chip ini itu sangat didukung oleh Apple device-nya sendiri. Karena dia produk dari Apple gitu kan. Kalau misalnya chipnya dari produk luar, itu masih harus ngesinkronisasi sama produknya Apple. Sementara kalau udah menggunakan chip buatan Apple, maka dia secara otomatis sudah tersinkronisasi dengan baik lah. Istilahnya seperti itulah. Produk sendiri dipakai untuk sendiri pasti bakal lebih bagus. Gitu. Secara spesifik, ini adalah MacBook Pro 2020, chipnya M1. Gue beli yang 13 inci, gue beli yang 512 GB, gue beli yang RAM-nya 8 GB. Tuh, udah lengkap. Kalau kalian mau cari reviewnya, silahkan cari reviewnya di tempat lain ya. Gue nggak spesialis buat nge-review Apple produk atau teknologi-teknologi lainnya ya. Gue bodoh lah urusan teknologi, oke? Nah, itu dia Apple produk yang keempat yang gue punya, yang terbaru juga, yaitu si MacBook Pro ini. Nah, sekarang gue bakal ngasih tahu ke kalian satu-satunya alasan kenapa gue memilih Apple produk ini sebagai pembantu dari aktivitas keseharian gue. Sebenarnya masih banyak gitu loh alternatif dari pilihan-pilihan device ini gitu. Dari HP misalnya, gue masih bisa menggunakan merek lain yang lebih bagus dan dengan harga yang lebih affordable. Terus dari earphone Bluetooth juga masih banyak banget yang harganya lebih oke dari AirPods, tapi kualitasnya jauh lebih bagus dari AirPods. Dari jam tangan juga banyak yang sudah menyediakan jam tangan pintar dengan spek yang lebih bagus, dengan harga yang lebih affordable, dan gue nggak harus beli Apple iWatch juga gitu kalau pengen nyari yang lebih bagus dan lebih affordable. Dan juga dari segi laptop misalnya, banyak laptop di luar sana yang speknya jauh lebih gila dari MacBook Pro ini, dan juga banyak yang harganya lebih affordable dari si MacBook Pro ini. Cuman kenapa sih gue memilih produk-produk Apple yang harganya kadang-kadang suka nggak make sense, tapi kualitas produknya juga ya bisa dibilang bagus sih, memang bagus gitu kan. Satu-satunya alasannya itu adalah dari segi konektivitas mereka, alias kalau Apple bilang itu adalah ekosistem Apple. Ya, dua kata kunci yang sangat berpengaruh di daily use gue, yaitu ekosistem Apple. Bagi sebagian orang, ekosistem Apple tuh kayak, apaan sih ekosistem Apple? Gue nggak pakai. Apa sih ekosistem Apple? Nggak guna. Namun untuk sebagian orang, terutama gue yang ada di dalamnya, ekosistem Apple ini sangat membantu pekerjaan gue sehari-hari. Misalnya ekosistem Apple tuh seperti apa sih? Sinkronisasi antara handphone dengan perangkat Apple yang lainnya. Terutama untuk ke jam tangan dan juga AirPods ini ya. Sinkronisasi dari notifikasi misalnya. Karena mereka sama-sama produk Apple, maka semua notifikasi yang ada di iPhone gue itu bakal ke mirroring ke ke iWatch gue. Dan itu adalah fitur yang sangat gokil banget. Nggak semua smartwatch bisa memirroring secara full semua notifikasi yang ada di iPhone pindah ke smartwatch tersebut. Sementara di iWatch bisa. Ditambah lagi karena dia iWatch, maka dia bisa tersinkronisasi dari segi keamanan. iWatch ini bisa dikunci ya guys ya. Jadi kalau kalian buka dari lengan kalian, maka dia akan terkunci secara otomatis. Dan kalau kalian pakai, itu kalian harus masukin password dulu untuk membuka iWatch kalian. Sementara kalau kalian punya Apple produk yang lainnya seperti iPhone ini, itu kalian tinggal buka iPhone kalian pakai Touch ID atau pakai Face ID, maka secara otomatis iWatch kalian juga akan terbuka dan bisa dipakai secara semestinya. That sounds good, right? Itu keren banget sih. Fitur selanjutnya dari konektivitas yang mudah dari Apple adalah dari segi konektivitas perangkat wireless mereka. Salah satunya adalah AirPods ini ya guys ya. Gue bakal contohin ke kalian, nanti kameranya bakal gue pindah. Gimana mudahnya konektivitas antara si iPhone dengan AirPods gue ini. Jadi cara koneksinya gampang banget. Kalau misalnya kalian pakai AirPods dan juga Apple iPhone, kalian tinggal buka aja tutup AirPods-nya dan nanti kalian langsung lihat ke pop-up di sini ada Junior AirPods dan di situ kalian langsung bisa konekin, kalian langsung pakai si AirPods-nya dan kalian bisa dengerin lagu secara mudah dan juga gampang. Sementara untuk mendiskonekinnya lagi, kalian tinggal tutup aja AirPods-nya, maka secara otomatis AirPods kalian akan terputus koneksinya dengan iPhone kalian.
Segitu mudahnya menggunakan produk-produk dari Apple karena konektivitasnya yang sangat mudah dikarenakan ekosistem Apple yang sangat mendukung mereka. Satu lagi fitur ekosistem Apple yang sangat-sangat membantu gue yaitu adalah fitur yang namanya AirDrop. Ya, AirDrop itu sangat berguna apabila gue lagi ngerekam menggunakan handphone. Ya, seperti sekarang ini, gue lagi ngerekam suara nih pakai iPhone gue. Atau misalnya gue lagi ngerekam sebuah video menggunakan iPhone gue. Sementara perangkat ngedit gue itu adalah MacBook gue ini. Itu artinya gue harus memindahkan data dari iPhone ke MacBook. Kalau gue menggunakan Apple produk, gue bisa memindahkan data tersebut menggunakan fitur yang namanya AirDrop. Ya, AirDrop itu kalau kalian yang nggak tahu, itu adalah satu fitur yang dapat membuat file dari device A berpindah ke device B secara instan. Ya, gue bisa bilang instan karena dia beneran cepet banget. Nih, gue contohin ya. Gue memindahkan satu file dari MacBook gue, misalnya file yang ini. Ini bakal gue pindahin ke iPhone gue. Tinggal gue klik kanan aja, terus gue share. Terus gue pilih AirDrops, dan gue pilih iPhone sebagai penerima AirDrops gue. Dan sesaat gue pencet tombol iPhone gue, maka filenya langsung terkirim dan langsung terbuka di iPhone gue. Semudah itu untuk memindahkan data dari Apple device satu ke Apple device yang lainnya. Dan itu yang sangat membuat gue, wow, ini produk yang keren. Dan ya gue jadi ketergantungan sama produk Apple karena ekosistemnya dia yang sangat memudahkan gue. Terutama karena gue sebagai content creator yang suka mindah-mindahin data dari device A ke device B dan lain sebagainya. Gitu guys. Ya, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue bukan expert di bidang teknologi, jadi mohon maaf kalau gue ada yang salah. Tinggal kalian komentar aja di bawah salah gue di mana, sebagai masukan buat gue juga. Oke, jadi buat kalian juga nih yang belum subscribe, langsung aja subscribe ke channel gue. Tombolnya ada di bawah. Like video ini kalau kalian suka, share juga ke teman-teman kalian, para gadget freak, para penggila teknologi, atau yang lebih jago teknologinya daripada gue, supaya mereka bisa tonton video ini dan bisa mengkoreksi salahnya gue itu ada di mana. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue Junior cabut dulu, and bye-bye guys.